Perkenalkan, nama saya Muhammad Eka Fauzia. Saya dari kelas peternakan D. NIM saya 2301211402408. Halo, perkenalkan nama saya Zalofidi Azara dengan NIM 2301012114254, kelas peternakan D, kelompok 9. Halo, perkenalkan nama saya Sarajan Erla Pratama dengan NIM 2301021140259. Perkenalkan, nama saya Malik Hafiz Pradipta, NIM 23010121140257 dari kelas peternakan D. Perkenalkan, nama saya Rasyidi Diabanafan dari program studi peternakan dengan nomor induk mahasiswa 23010121140263 dari kelas peternakan D. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Ibadullah dengan nomor induk mahasiswa 2301012114084. Saya dari kelas peternakan D. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang distribusi frekuensi, histogram frekuensi, dan poligon frekuensi. Distribusi frekuensi adalah susunan data menurut kelas-kelas interval tertentu atau menurut kategori tertentu dalam sebuah daftar. Terdapat juga tabel distribusi frekuensi yang disebut sebagai tabel distribusi dan tabel frekuensi saja. Histogram frekuensi adalah himpunan yang memiliki 4 siku dan juga memiliki alas pada sumbu X atau yang biasa dikenal dengan sumbu mendatar. Poligon frekuensi merupakan grafik garis yang menghubungkan nilai tengah tiap sisi atas yang berdekatan dengan nilai tengah jarak frekuensi mutlak masing-masing. Contoh soal dan pembahasan. Yang pertama ada data tabel di sini. Saya yang pertama akan menjelaskan tentang range, yaitu data terbesar dikurang data terkecil. 15 dikurang 5 sama dengan 10. Yang kedua saya akan menjelaskan jumlah kelas. Itu K sama dengan 1 ditambah 3,32 log N sama dengan 1 ditambah 3,3 log 25 sama dengan 5,662. Dan yang ketiga interval kelas, yaitu I dikurang rentang per jumlah kelas, yaitu 10 per 5 sama dengan 2. Contoh yang kedua ada data seperti ini. Itu jangkauannya data terbesar dikurang data terkecil sama dengan 76 dikurang 42 sama dengan 34. Terus banyaknya kelas atau jumlah kelas itu K sama dengan 1 tambah 3,3 log N sama dengan 1 ditambah 3,3 log 34 sama dengan 6,05 atau 6. Nah, panjang interval kelasnya itu jangkauan per banyak kelas sama dengan 34 dibagi 6 sama dengan 5,67 atau 6. Di sini saya akan menjelaskan contoh soal mengenai limit atas limit bawah atau biasa disebut batas dan tepi atas tepi bawah beserta penjelasannya. Sebelum itu saya akan memperlihatkan tabel distribusi frekuensinya. Contoh soal pertama, batas bawah dari kelas ketiga yaitu 55. Untuk mencari batas bawah, maka kita harus mengetahui angka terkecil atau angka terawal dari kelas tersebut. Contoh soal kedua, tepi bawah dari kelas kelima yaitu 74,5. Untuk mencari tepi bawah, maka kita menggunakan rumus tepi batas bawah pada kelas tersebut dikurangi 0,5. Contoh soal ketiga, batas-batas dari kelas kedua. Batas atas dari kelas kedua yaitu 54. Untuk mencari batas atas, maka kita harus mengetahui angka terakhir atau angka terbesar di kelas tersebut. Untuk batas bawahnya kelas kedua yaitu 45. Contoh soal keempat, tepi atas kelas pertama atau ke-1 yaitu 44,5. Untuk mencari tepi atas, kita menggunakan rumus batas atas kelas tersebut ditambah 0,5. Contoh soal kelima, batas-batas dan tepi dari kelas ke-6. Batas atasnya yaitu 94, tepi atasnya 94,5,
batas bawah 85, tepi bawahnya 84,5. Di sini saya akan menerangkan contoh soal histogram dan poligon frekuensi dari data berikut. Sebelum membuat histogram dan poligon frekuensi, kita harus mengetahui beberapa istilah yang terdapat pada daftar distribusi frekuensi. 1. Batas kelas dibagi menjadi 2, yaitu batas bawah dan batas atas. Batas bawah dari tabel di atas adalah 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90. Batas atasnya dari tabel di atas adalah 59, 64, 69, 74, 79, 84, 89, 94. Tepi kelas dibagi menjadi 2, yaitu tepi bawah kelas dan tepi atas kelas. Tepi bawah kelas sama dengan batas bawah dikurangi 0,5. Tepi atas kelas sama dengan batas atas ditambah 0,5. Tepi bawah kelas dari tabel di atas sama dengan 54,5, 59,5, 64,5, 69,5, 74,5, 79,5, 84,5, 89,5. Tepi atas kelas dari tabel di atas sama dengan 59,5, 64,5, 69,5, 74,5, 79,5, 84,5, 89,5, 94,5. Titik tengah kelas. Rumusnya adalah titik tengah kelas sama dengan batas atas dikurangi batas bawah dibagi 2. Titik tengah kelas dari tabel di atas adalah 57, 62, 67, 72, 77, 82, 87, 92. Setelah mengetahui batas kelas, tepi kelas, dan titik tengah kelas, maka dapat disajikan dalam bentuk histogram. Selanjutnya, dari sebuah histogram kita dapat membuat poligon frekuensi, yaitu garis-garis patah yang menghubungkan setiap titik tengah atas persegi panjang pada histogram. Saya di sini akan memberikan contoh tentang tabel distribusi frekuensi relatif. Jika diberikan tabel seperti ini, maka untuk mencari tabel frekuensi relatifnya, yaitu dengan cara frekuensi kelas per frekuensi jumlah total kelas dikali 100%. Berarti untuk seperti yang ini, untuk tabel ini untuk kelas ke-1-nya, maka frekuensi relatifnya 1/40 dikali 100% sama dengan sebenarnya 2,5%. Buat kelas keduanya jadi 2/40 kali 100%, maka hasilnya 5%. Kelas ketiganya 17/40 dikali 100%, maka hasilnya 42,5%. Lalu kelas keempat yaitu 3/40 kali 100%, hasilnya 7,5%. Kelas kelima 10/40 kali 100%, maka hasilnya 25%. Lalu selanjutnya kelas 6 7/40 kali 100%, hasilnya 17,5%. Jika persenan ini semua ditotalkan, maka hasilnya 100%, seperti tabel ini. Nah, di sini aku akan menjelaskan materi tentang OGIF. OGIF adalah grafik yang digambarkan berdasarkan data yang sudah disusun dalam bentuk tabel distribusi frekuensi kumulatif. Datanya sebagai berikut. Untuk data yang disusun dalam bentuk tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari, grafiknya berupa OGIF positif.
Sedangkan untuk data yang disusun dalam bentuk tabel distribusi frekuensi kumulatif lebih dari, grafiknya berupa OGIF negatif. Contohnya sebagai berikut. Diketahui berat badan pertama 16-25 dengan frekuensi 5. Cara penyelesaiannya yaitu kita cari tepi atasnya dulu. Tepi atas dari berat badan pertama itu 25, berarti 25 ditambah sama 0,5. Hasilnya 25,5. Seterusnya kita tambahin 0,5 sampai bawah. Untuk frekuensi kumulatif tetap 5, dan untuk yang keduanya kita tambahkan 5 tambah 3, 8, 8 tambah 9, 17 sampai bawah. Untuk nyari tepi bawahnya, berat badan pertama tepi bawahnya kan 16, berarti 16 dikurangi sama 0,5, hasilnya 15,5. Kita kurangin terus sampai seterusnya. Untuk mencari frekuensi kumulatifnya, yang pertama kita jumlahin semua frekuensi awal yaitu 35. Lalu kita kurangkan frekuensi awal, 35 dikurangi 5, ketemu 30. 30 dikurangi 3, ketemu 27. Kayak gitu terus sampai bawah. Setelah itu, kita dapat membuat grafik poligonnya. Di sini aku menyimpulkan bahwa OGIF positif yang diperoleh dari poligon frekuensi kumulatif kurang dari, dan OGIF negatif yang diperoleh dari poligon frekuensi kumulatif lebih dari. OGIF sering disebut sebagai grafik frekuensi meningkat. Hal ini dikarenakan cara pembuatannya dengan menjumlahkan frekuensi pada setiap berat badan sebelumnya atau setelahnya, dan OGIF berbentuk seperti poligon, sehingga sering disebut juga sebagai poligon distribusi frekuensi kumulatif.